Halo teman-teman, selamat datang di Reading Journal episode pertama, di mana segmen ini aku berusaha membahas isi-isi buku yang udah aku baca teman-teman. Enggak isi secara substansi ya, tapi mungkin bisa jadi, ya bisa jadi substansinya, tapi bisa jadi nilai-nilai yang aku dapat dari sebuah bacaan, karena rasanya itu akan lebih menyenangkan kalau isi dari sebuah buku atau nilai-nilai yang ada dalam sebuah buku, di mana itu interpretasi dari apa yang aku baca ya. Karena kan pastikan setiap orang memiliki interpretasi yang berbeda-beda terhadap sebuah objek ya, termasuk sebuah isi buku. Nah dari sini sudut pandang atau perspektif yang berusaha aku utarakan adalah perspektif secara subjektif ya, yakni dari aku sendiri gitu. Nah, mengapa menarik untuk disampaikan secara publik? Karena aku mengharapkan sebuah dialog yang mana mungkin nggak aku sendiri yang baca sebuah buku. Pasti ada beberapa orang yang di luar sana juga membaca buku yang sama dan mungkin memiliki interpretasi atau perspektif yang berbeda dengan apa yang aku interpretasikan teman-teman. Gitu. Nah, pada episode yang pertama ini akan aku mulai dengan salah satu buku yang sangat menarik sekali untuk dibahas. Ini adalah karya dari Prof. Frans Magnus Suseno. Ini buku udah lama sekali ya. Ini adalah cetakan yang keempat, 1984, dan diterbitkan oleh Canisius ya. Bahkan cetakan pertama itu tahun 1975 teman-teman. Nah, judul bukunya itu adalah Etika Umum, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral. Nah, mengapa ini akan jadi pembukaan dari video ini? Karena secara filsafat, etika umum ini sangat menarik sekali sebagai dasar manusia untuk bertindak teman-teman. Nah, pada buku ini terbagi menjadi dua bagian teman-teman. Bagian pertama itu membahas mengenai fenomenologi kesadaran moral, yang dimana di sini itu terdapat 8 bab. Lalu yang bagian kedua itu membahas mengenai etika normatif, yang mana di dalamnya itu berisi 2 bab. Nah, hal yang ingin aku sampaikan di sini itu bukan substansinya teman-teman, tapi analogi yang aku dapat setelah membaca buku ini mengenai etika moral. Ada sebuah analogi yang muncul setelah membaca ini, di mana bahwa setiap perbuatan, termasuk perbuatan baik, kalau didasari dengan niat-niat yang berbeda, pasti outputnya akan menjadi berbeda. Nah, analoginya seperti ini. Kita katakan 10 itu bisa jadi sebuah nilai 10 karena 5 tambah 5. Tapi 10 juga bisa diambil dari nilai 9 tambah 1. Nah, seperti itu. Jadi, setiap perbuatan baik, kita katakan 10, perbuatan baik sama dengan 10, itu bisa memiliki nilai-nilai yang berbeda-beda. Bisa berasal dari 9 tambah 1, bisa jadi 5 tambah 5, bisa jadi 100 kurangi 90. Seperti itu. Jadi banyak spektrum, banyak niat yang bisa membuat kita melakukan sebuah tindakan baik, termasuk niat yang kurang tepat. Gini, sebagai contoh adalah ada seorang perempuan, dia pulang malam dan dia mengalami musibah, bannya bocor. Nah, yang akan kita maksud sebagai perbuatan baik di sini adalah menolong si perempuan ini. Nah, tetapi niat-niat untuk menolong perempuan ini tuh berbeda-beda teman-teman. Oke, kita analogikan satu, niat pertama. A menolong perempuan ini karena si A tertarik dengan perempuan ini. Maka si A menolong si perempuan ini. Lalu niat yang kedua itu berasal dari B menolong si perempuan ini karena si B adalah kerabat dari si perempuan ini. Jadi niat si B menolong karena ini adalah teman aku nih, ini adalah saudara aku nih, ya aku harus tolong dong, gitu. Lalu niat yang ketiga itu berasal dari hati nuraninya, karena merasa ya si perempuan ini wajib kita tolong karena dia mengalami musibah.
toh aku memiliki kapasitas untuk menolongnya, toh aku tidak sedang tergesa-gesa, toh aku tidak sedang dalam dikejar deadline, toh aku tidak sedang dalam kesibukan yang lain atau janji yang lain, seperti itu. Nah, kita sudah temukan nih 3 niat yang berbeda. Si A karena dia menyukai si perempuan, si B karena si perempuan adalah kerabat, dan si C karena ya emang dasarnya kita wajib nolong itu. Nah, dari ketiga niat ini terwujudlah sebuah perbuatan baik. Nah, lalu pada hari berikutnya terjadi lagi nih sebuah musibah yang subjeknya itu bukan perempuan lagi, dia adalah seorang laki-laki, bapak-bapak. Dia juga mengalami musibah, bannya bocor di tengah malam juga. Nah, si A ini ketika kemarin dia menolong si perempuan karena dia tertarik dengan si perempuan, ketika melihat bapak-bapak ini mengalami musibah yang sama, si A ini tidak mau menolong lagi karena tidak ada ekspektasi yang ia harapkan dari menolong si bapak itu. Makanya dia tidak mau menolong lagi. Meskipun sebelumnya dia melakukan sebuah tindakan baik tuh. Tetapi pada keadaan yang berbeda, dia tidak mau menolong. Karena niat dia dari ketika menolong seseorang itu karena adanya sebuah kepentingan yang ia harapkan dari sebuah tindakan baiknya. Nah, begitu juga dengan si B. Karena merasa bapak ini tidak ia kenal, bukan kerabatnya, maka ia jalan terus tidak menolong si bapak ini. Gitu. Karena ya buat apa? Kan dia bukan siapa-siapa aku. Gitu. Sedangkan si C, dia akan tetap menolong. Karena dia dalam niat awalnya tidak memiliki kepentingan apapun. Tapi dia memiliki sebuah kesadaran bahwa emang harusnya kita harus menolong seseorang ketika ia mengalami musibah gitu. Jadi siapapun subjeknya, dia akan tetap menolong gitu. Nah, di buku ini tuh terdapat hal yang membahas seperti itu, teman-teman. Karena di dalam buku ini, terutama pada bagian pertama ya, itu dijelaskan sangat banyak sekali fenomenologi kesadaran moral. Kesadaran moral. Jadi di sini ada banyak macam-macam. Pertama itu kan dibuka dengan macam-macam norma kelakuan dalam masyarakat. Lalu ada fenomena kesadaran moral, di mana di situ dibahas mengenai persoalan dan cara untuk menghadapinya. Ada unsur-unsur pokok dalam kesadaran moral, lalu ada struktur kesadaran moral, kemutlakan kesadaran moral, rasionalitas kesadaran moral, dan lalu muncullah analogi yang seperti tadi, teman-teman. Meskipun kita tahu bahwa seseorang itu melakukan tindakan baik, tetapi kalau pondasi niatnya itu sudah berbeda, outputnya itu nanti juga akan berbeda. Gitu. Menariknya buku itu adalah itu, teman-teman. Berusaha memantik kalian mengenai moral kompas. Gila, ini buku yang sangat menarik sekali. Bukunya cukup tipis ya, hanya 116 lembar. Tapi perlu waktu berhari-hari untuk menyelesaikannya, karena nggak bisa kalau kalian cuma baca sekali doang, atau bisa kalian baca sekali tetapi berusaha dibahas secara dalam lagi. Seperti itulah episode pertama kita mengenai reading journal kali ini. Jadi di episode pertama ini tidak berusaha aku bahas secara terperinci mengenai isi dari buku ini, tetapi nilai yang bisa aku dapatkan dari buku ini dan pada akhirnya bertemu analogi yang seperti tadi, hingga mewujudkan sebuah moral kompas yang baru buat aku. Ini sangat keren sekali dari Prof. Franz Magnisuseno ya. Kok bisa berpikir sejauh itu sangat keren sih. Entah berapa banyak bacaan beliau hingga bisa menciptakan sebuah buku ini. Ini keren sekali. Nggak tahu ya apakah sekarang masih ada buku ini atau enggak, tapi yang paling penting tetap baca buku, guys. Apapun buku itu ya. Karena setiap buku itu selalu memiliki maknanya tersendiri, nilai-nilai tersendiri, dan inilah nilai yang bisa aku berikan pada episode pertama ini dalam segmen Reading Journal.
Terima kasih sudah menonton video ini teman-teman. Jangan lupa share, like, dan juga komen ya. Apakah interpretasiku terhadap buku ini sudah tepat atau mungkin kalian memiliki perspektif lain yang bisa kalian bagi dalam komentar ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Bye-bye.